بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi yang mulia ini Allah masih memberi kita kesehatan dan menjadikan rahmat dan nikmat, matang sehat tubuh, itajak ba masjid atau ba menasah ba musalla, kemudian waktu faragh lapang, tidak disibukkan dengan berbagai kegiatan, kemudian masa sehat adalah nikmat yang paling berharga. Muronyong pemajih katanya nikmat Allah yang paling besar yang Allah titipkan pada kita adalah rezeki yang paling besar adalah sehat tubuh. Khawatir kita yang pemajih dihadapkan dengan sesuatu pemantau laudimo tubuh hanya sehat, maka bahagian yang lainnya tidak mampu kita kerjakan. Ayo jak kerja, mana sehat tubuh, ayo jak kerja. Maka berdoalah kepada Allah supaya Allah beri selalu kesehatan pada jiwa kita dan tubuh kita. Karena ada kesehatan jiwa. Dalam ulama para ahlul hikmah menyebutkan sehatnya terbagi dua. Pertama, sehatul jism, jasmani. Sehatul jasmaniyah, sehat jasmani. Jasmani sehat itu artinya tubuh yang tak kembali dayanya sehat. Memajaru dayu dan sempurna, kemudian jari-jari macam limau ni, kemudian dacok sesuatu mampu batuk dayu tak tepu dia tak berubat itu, kemudian pilek apabila dayu kan sakit kamu gigil hanya mampu ditangani oleh puskesmas saja Allah umum. Artinya orangnya orang sakit jasmani, tapi betapa banyak orang hidup itu sakit rohaninya tapi tidak ada obatnya, hanya ubat. Karena jasmani sakit langsung terasa batu. Sebetulnya waktu sakit rohani itu juga terasa dalam tubuh. Cuma orang hanya berumen. Toh rohani dia sakit. Ibadah di masjid Allahu Akbar. Hanya tak boleh. Hanya tak ada yang sakit. Perlebihan. Umpamanya tolong kembali gue ibu Quran tayo hantam pernah buka Quran, bahkan dalam Quran hantam klori dia hanya membuat hanya galak dia sakit perlu periksa. Nah maka caranya bagaimana? Ada cara nota tubuh tayo sakit umpamanya jasmani belum ada buat pada tu ngomong tu rohani tayo perlu dapat tolong Allah Ta'ala. Caranya adalah yang pertama mendekatkan diri takarrub bila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tak paksakan diri lagi tayo ngomong tak ubat baik ubat tak tepu ubat tampil tapi tak paksa dia ubah menjadi ubat. Anak tayo membayi takik tak paksa saja ubat, walaupun pet tak paksa je ubat. Tapi pakar anak tayo membayi ingin mohai dah bergoi hanya dah ubat jadi dah bergoi ada bedah jak buat masjid kaibah. Berarti ngomong tu mak atau ayah hanya buat ni ikut balik
Ayah sakit, mak sakit, anak sakit. Jadi dia boleh berubat. Orang tahu kalau sakit, orang sakit jasmaninya panik. Belum kata tingginya panik, ubat. Halang putu ibunya ujak bodi, hadapah itu ujak bodi ni. Yang jasmani. Tapi orang berapa banyak orang di dunia ini sakit rohaninya tapi tidak panik. Hanya panik. Nah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kitab ini sebenarnya hasul muslim alal khairi. Tapi nanti saya belum masuk kepada ta'lim bagaimana menganjur orang muslim itu berbuat baik. Maka awal dibuka, awal yang kita buka kehidupan hidupnya ini waktu subuh. Ini awal dah buka. Maka malaikat jikalau kita tidur, ini kata dia. Jadi tadi saya baca hadisnya nanti. Bisa singkat dulu. Ini waktu ada berdoa atas malaku datang malaikat samping kita membisik. Iftah bil khairi. Bukalah dalam hidup kamu itu dengan kebaikan. Maka orang-orang mukmin tadi begitu dipanggil oleh Allah, dia langsung ke masjid. Orang mukmin tidak ada pengajian langsung datang. Orang mukmin ada tempat-tempat ibadah. Dikala azan dikumandangkan, laki-laki langsung datang memenuhi undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang. Ini kalau bisikannya datang malaikat. Tapi dia ketahuilah dikala itu dua, kemudian datanglah satu lagi yaitu syaitan. Atakum syaitan datang pada kamu itu membidik di samping kiri. Iftah bil khairi, bukalah kamu hidup. Iftah bil syarri, bukalah kamu itu pagi kamu dengan syarri, dengan keburukan. Jadi bukan dia berkai ada bukan di bola dah. Tiada. Berarti azan. Dia lepas dari qamat. Dari qamat ada hati-hati. Sehingga itu dibujuk rayu, dibisikkan oleh syaitan. Iftah bisyarri, bukalah hidupmu di awal itu dengan kejelekan. Jadi dibisik oleh syaitan. Nah, ini kata Rasulullah. Maka an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. Maka dikala kamu buka pagi hari, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat mendoakan bagi orang-orang yang membuka habis datang ke masjid, kemudian dia menyumbang. Memberi sedekah bagi kepada fakir miskin, anak yatim atau tempat-tempat ibadah. Apa yang didoakan? Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah rezeki kepada orang-orang yang berinfak itu daripada hal yang tidak sangka-sangka. Khalafan itu dari belakang, artinya tidak disangka-sangka rezeki pada orang lain. Wa yaqulul akhar, malaikat yang kedua menyatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang pelit itu kehancuran. Orang-orang yang tidak barakah dalam rezekinya. Nah, kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma minkum min ahadin illa waqdur wukila bihi qarinahu minal jin wa qarinahu minal malaikah qalu wa iyyaka ya Rasulullah qala wa iyyaya illa anna Allah anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bil khair." Dalam sebuah hadis riwayatkan dari
Ibnu Mas'ud ya, dari Ibnu Mas'ud hadis ini Rasulullah SAW mengatakan tidaklah di antara kita melainkan datang ditemani kita bangsa dari para malaikat, ini qarinah minal jin, qarinah minal malaikah. Jadi kita ada di sisi kita ini yang datang, kita ada dari jin dan ada dari malaikat. Nah, ini di sisi kanan dan sisi kiri kita. Nah, baru para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, kau juga demikian ya Rasulullah? Iya, aku juga demikian kata Rasulullah. Tapi illa annallaha a'anani 'alaihim, tapi Allah telah menyelamatkan aku, menjaga aku, membentengi aku kata Rasulullah. Fa aslam, aku diselamatkan oleh Allah karena Allah menjagaku. Fala ya'muruni illa bi khair, tidak ada yang menganjur menyuruhku kecuali dalam kebaikan. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Jadi tengok, walaupun dia gok-gok dah si jin lebih dia. Kaya jin dah. Maka kadang-kadang orang emosional yang tinggi hilang akalnya. Maka orang yang emosinya membegitnya hilang akal. Kadang-kadang pakar orang, maka dia pakar orang ladung buat tengok pohon kalah. Nah, orang ladung lagi kau berani betul ya roh. Pakar kalah. Kalau apa emosi jika di atas ini sudah jadi gila, derajatnya sudah gila. Apa? Lalu orang tidak berpikir karena sholatnya tidak, kemudian baca Qurannya nggak pernah. Jadi emosi ini tidak terkontrol. Jadi kalau memang tidak terkontrol emosi, apa setan membisikkan kita. Sungguhnya malaikat pergi dan ini ada sebuah riwayat dikala Abu Bakar radhiyallahu anhu itu datang masuk ke masjid, kemudian Rasulullah SAW ada di pojoknya. Ini udah Rasulullah, kemudian di sanalah salatnya Abu Bakar. Nah, kemudian ada orang yang berdagang jidal kalam, dia adalah berdebatlah dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang lembut seperti ini, karena sering langsung ditambal-tambal lagi, artinya bergaul baju Abu Bakar mulai kering. Kemudian Rasulullah SAW, Abu Bakar diam saja. Gibro hana bahala, ibu dulu saja. Rasulullah menoleh ke Abu Bakar. Kemudian Rasulullah tersenyum. Dikira saya tersenyum Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan orang ini boleh ada orang pun wajib bukilah Abu Bakar, bukilah Abu Bakar, malah tinggi nadanya. Kemudian Abu Bakar ngebalah tiga. Ngebalah tiga. Kemudian wajah Rasulullah berubah. Rasulullah imroh, kemudian Rasulullah keluar dari masjid. Nah, kemudian Abu Bakar mengejar. Ya Rasulullah, kenapa lima taf'alkah? Ma'af'alu, apa yang aku lakukan ya Rasulullah sehingga membuatmu marah? Apa ya Rasulullah? Kenapa engkau tadi ya Rasulullah, dikala aku tidak membalas, orang itu menghardi, mencaci, engkau tersenyum melihatku? Karena memang senang aku dihardi atau dikun, kemudian dicaci maki oleh orang lain, orang yang di sampingku. Maka Rasulullah diam dan mengatakan, ya Abu Bakar, ketahuilah olehmu, dikala engkau tadi dicaci maki oleh di samping, berjidal kalam, dia angkat suara, aku melihat malaikat, engkau diam, malaikat sedang berlomba-lomba menulis kebaikan kepadamu. Tapi dikala engkau balas satu saja, engkau balas ya Abu Bakar, para malaikat pergi dan syaitan duduk di sampingmu, maka wajahku berubah dan aku keluar. Makanya dia mungkin dia emosi ngomong begini, biutun, jangan balas. Sesungguhnya malaikat mencatat amal kebaikan bagi kita dan orang itu tercatat dengan dosanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kepada Abu Bakar
Tapi saya ingin ceritakan juga kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini penting banget Sa'ad. Sehingga Sa'ad dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Mungkin tidak pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Sa'ad ini orang yang biasa. Nah, artinya orang biasa hanya yang orang dia kita yang biasa saja. Maka Rasulullah SAW ini salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Maka pada dalam majlis Sa'ad duduk. Rasulullah sedang memberi pengajian Rasulullah sedang mengingatkan para sahabat-sahabat dalam masjid Nabawi di masjid dengan selesai. Nah, sebentar lagi kata Rasulullah, atakum birajulin min ahli jannah. Sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Maka para sahabat melihat di samping, bahwa Rasulullah akan datang penghuni surga, kalau tuh yang menyebut Rasulullah yang akan masuk surga. Maka kalian timping ke kiri dan ke kanan para sahabat, lihat Abu Bakar ada di situ, Umar ada di situ, Ali ada di situ, sahabat-sahabat yang dekat sama Rasulullah ada di situ. Itu yang pilih Rasulullah yang ahli surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keluarlah ke dalam dunia ini kedelah. Duduk di tempat terakhir semua di sampingnya. Maka orang melihatlah, itulah saat duduk dia. Duduk dong, saat di belakang. Sehingga jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, karena sahabat ini sangat cinta kepada Rasulullah dan yakin sekali apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Maka orangnya dia ayakan pun amalan saat. Sehingga saat ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Mati malam yang tahajud itu orang tengah cik lagi oleh tambah cik. Lainnya tubuh melancik dia bayar. Lalu bayar mana? Berangkat cik dari sini. Ada lebih-lebih saatnya lalu. Maka buat dijamin surga. Kenapa? Kalau orang jamin surga kan mulai amal ibadah di malam banyak atau Qurannya banyak, kemudian dia sujudnya ada sebagainya, mana lebih dasar. Nah, jemaah dari Allah Subhanahu Wa Taala, wabi mururi zaman, karena sudah ada yang kehilangan masa sekarang. Beberapa ya kita kan beberapa bulan atau beberapa tahun kan berselang. Kemudian ada orang yang memberhentikan saat di tengah masa. Orang dicaci karena orang nggak tahu itu Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kan sahabat Nabi yang juga sangat ditaklim dihormati. Jadi kalau dia tu pasar, yang masuk pasar, ada orang nggak kenal Sa'ad. Kemudian sudah dalam itu kenal orang yang becut dan bekerja. Kemudian apa terjadi? Orang ini marah, mencaci maki luar biasa dicaci dia. Luar biasa, sehingga orang nggak ada orang yang dimaki seperti Sa'ad, orang itu nggak marah. Boboh tu ni kerja bawatannya. Kabur orang Sa'ad tersenyum, kemudian Sa'ad pergi, kemudian Sa'ad mendedahkan tangan ke atas. Dia katakan, ya Allah ampunilah orang ini yang telah mencaci maki, yang telah mencaci maki ya Rasul. Ya Allah. Ya Allah berikanlah hidayah petunjuk, ampuni dosanya. Saat berdoa, kalau dia sahabat didoai dan pergi kok saat berdoa kepada orang ini ngobrol berarti kau campur orang ibadah dijualnya ikut. Ini faktor saat berdoa kepada orang ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lalu datang sahabat kepada Sa'ad, mata faham apa yang kau boleh kaya Sa'ad? Apakah perlu orang itu aku bawa ke sini, aku tangkap dia Sa'ad? Enggak, kata Sa'ad, apa kamu? Apa engkau lakukan ya Sa'ad? Kenapa engkau mendoakan? Aku dengar kamu doakan orang ini diampuni dosanya, diberi hidayah kepada orang ini, berikan tidak tahu. Iya, kata Sa'ad. Apa yang bilang sama Sa'ad? Apakah engkau tahu dia mencaci maki jika belum jika mendapat dosa belum mendapat pahala anak ubadah itu
Apakah pantas bagi Nun mendemi pahala sedangkan dia mendapat dosa? Itu saat. Apakah pantas bagi Nun mendemi pahala jika kelum mendemi dosa? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat faham ini maksud Rasulullah mungkin saat itu dijamin oleh Allah salah seorang, dijamin oleh Rasulullah salah seorang daripada penghuni surga. Nah, bayangkan saat kalau ada orang yang memaki-makinya, tapi dia mendoakan lagi orang ini diampuni dosanya, diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tingkat keimanannya sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk ke materi kita. Itu sekedar dari dari kitab Tauhid yang saya ambil dari beberapa ini. Jadi kita masuk kepada Ta'limul Ta'allim. Qala al-Hakim idza dhahabta ila al-Bukhara. Jadi saya sambung lagi kemarin. La ta'jal fi ikhtilaf ila imma wa mkuth شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذا فإنك إن ذهبت إلى عالم وبدأت بالسبق عنده ربما لا يعجبك دارسيته فتتركه وتذهب إلى آخر فلا يبارك لك في التعليم فتأمل في شهرين في اختيار الأستاذ وشاور حتى تحتاج إلى تركه والإعراض عنه فتثبت عنده حتى يكون تعلمك مباركا وتنتفع بعلمك كثيرا. واعلم بأن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ولكنه عزيز كما قيل في الشعر لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال الثبات. قيل الشجاعة صبر ساعة فينبغي لطالب العلم أن يثبت ويثبر على أستاذه وعلى الكتاب حتى لا يتركه أبتر وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلوب ويضيع الأوقات ويهدي معلم وينبغي أن يصبر عما تريد نفسه وهواه. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuntut ilmu ini Hakim berkata bahwasanya pergilah kamu ke Bukhara. Bukhara itu tempat yang kota makanya dibuka Imam Bukhari. Jadi orang dulu menuntut ilmu banyaknya di Bukhara, Uzbekistan. Hari ini Uzbek. Masalahnya di Uzbekistan. Jadi kalau kita menuntut ilmu jangan tergesa-gesa memilih. Memilih apa? A'immah. Para imam. Kalau dulu membuat yang menuntut ilmu kan urujak menuntut ilmu jauh. Bayangkan kalau imam orang nggak ada haile kalau mau unta kendaraan. Kalau kita lihat Imam Syafi'i saja, itu Imam Syafi'i bayangkan mereka dari Palestina berangkat ke Mesir, kemudian berangkat ke Madinah. Dan jaraknya cukup jarak antar negara. Bayangkan
Jalan kaki yang untuk menuntut ilmu. Jalan kaki. Nah, maka ada nasihat yang paling berharga dari para ulama. Kalau kita ingin menuntut ilmu suatu tempat, maka tinggallah bersama orang yang kita tuntut menuntut ilmu. Ai tadi aja kedih bak tabuh nanggro. Ya. Kemudian coba nanggronya, maka hendaknya dinasihatkan kepada kita, pada orang menuntut ilmu itu, jangan tergesa-gesa memilih imam, artinya orang yang mengajari kita, guru kita. Bahkan tinggal bersamanya 2 bulan. Artinya kita tinggal paling minimal 2 bulan deh. Tak kalau guru yang berilmunya. Kibal betul ini, kibal akhlaknya betul, bagaimana sikapnya dengan warga, bagaimana sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, salat enggak dia, kemudian betul enggak amaliyahnya, sampai seperti itu. Ini ada apa ada tu lagi nyawa kalau lebih tekan yang tu kerja tai jamu lah kerja kalau lebih tu buat dia kan. Dia urile dia dah berapa ile kalau ini. Jadi ini dianjurkan. Bahkan untuk memilih guru mau tinggal gurunya 2 bulan. 2 bulan untuk melihat akhlaknya, apa pantas kita mengambil ilmu agama, khususnya ilmu agama pada orang seperti itu. Maka apa? Fa innaka in zahabta ila alim bada'ta bisabqi 'indahu rubbama la yu'jibuka. Tapi kadang-kadang orang tanya orang kadang bak gurenya memang hanya menyenangkan dia, ludah murno hanya menyenangkan dia. Maka jangan sampaikan hal-hal kemudian taweh bak guru lain. Mari tahu murno bak tidur tentang ilmunya, tentang fikih. Ludah murno murno ada hal apa? Dia hamba biar mengat, nampak. Tajak bak guru lain betul. Atau hanya istiqamah dalam menuntut ilmu. Ini tidak dianjurkan. Karena kenapa? Fala yubarik laka fit ta'lim, karena tidak membawa berkah dalam ilmu kepada kamu. Hal ini bukan hanya doa gurih, betul ya? Hanya berkah. Maka jikalau urung umpamanya jak kita ngojak kuliah hidup dulu jalan ni. Tapi mutapat lalu. Oh ya, mutapat. Apa ada pindah-pindah juga dengan doa-doa enggak ada barakah. Maka bagaimana caranya? Ya, maka kita tidak meninggalkan guru kita. Kita belajar tetap bersama dia. Maka fata'ammala fi syahrain fi ikhtiyar al-ustaz. Wasyawir hatta la tahtaj illa tarkihi wal i'rad. Maka tinggal bersama dia yaitu 2 bulan untuk memilih, menentukan kira-kira cocok enggak ustaz itu yang mengajari kita. Kemudian bermusyawarah. Maka saya tentang urenci, maka saya ganjur ke anda. Dia nasihat Ja'far as-Sadiq. Sadiq li Sufyan ats-Tsauri. Ja'far as-Sadiq li Sufyan ats-Tsauri nasihat beliau, syawir fi amrika ma'al ladzi yakhshawna Allah. Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang takut pada Allah. Bermusyawarah, arti ulama. Wa talabul ilmi min a'lal umur wa as'abiha, fakanat al-musyawarah fihi ahammu wa aujaba. Maka musyawarah karena menuntut ilmu perkara-perkara yang besar paling raya, maka bermusyawarahlah kamu dalam menuntut ilmu. Di ngotidur dayon di rumah tak musyawarah di Taiwan dayon anak belajar. Dia drone kan jawab, dia kalau kemaji kalau bahasa dia ini kata mana SMA.
kira-kira yang galak anak pun kira-kira yang mau belajar kuliah jurusan pun nak jawab. Musyawarah dengan anak. Kita beri penjelasan. Yang suka kamu pelajaran apa? Lihat pelajaran dia, di rapor dia buka. Mana rapor dia yang pelajarannya yang paling tinggi? Ada kalau dia yang tinggi, kemudian kita lihat bakat minat dia ke mana. Jangan samakan kita sama dia. Ini yang paling bahaya hari ini. Bahkan anak hari ini umpamanya ini, ulama yang berani. Musyawarah mana? Musyawarah. Jadi buat dia tanya, yang kan orang Islam ada sebahagian orang kita harus lagi tengok. Harus lagi tengok. Mau tengok jid bidang agama, jid bujud sih. Kira-kira dia harus muhajir. Ada anak umpamanya ayahnya bisa matematik, pintar lagi matematik. Anak tapi gopoh, bergada asyik matematik lagi. Ada anaknya makanya. Allah memberi mihnah masing-masing orang berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi musyawarah ya. Nah, mana gua nyo kata saja mau maji cacok di bidang nyo lulusan itu orientasi ji kena umpama ji kata pilih bidang nyo orientasi ji kena. Jadi kalau kita musyawarah itu betul ada umai bukan ni. Ayah, lun hitam hanan kena ngom bidangnya. Lun perlu mampu juga ada. Jangan paksa dia, arahkan dia. Itu wasyawi, bermusyawarahlah. Musyawarah. Karena perkara menuntut ilmu berat. Bukan kalau ada pakon, ada atau tidak open orang tua yang hanya open. Lalu orang tua, maaf ini kayak biasa saya sampaikan. Kalau di pesantren biasanya anak-anak ini terjaga. Contoh kayak apa terjaga dunia. Itu bayang kayaknya itu memuaji kayak ibu oleh ustaz atau ustazahnya. Kemudian sampai ke masjid di kantor banyak gajinya. Siapa yang enggak datang diconteng. Siapa yang nanti dipanggil yang enggak datang. Kenapa alasannya begini? Itu dijaga. Sampai di rumah kita tanya ahli ibadah itu, kita kembali kita. Sini kamu. Dia tanya. Mohon maaf, ada orang tua nyai dulu ini. Kita yang hai anak ron Pak nenek kuliah. Nah, apa ya kuliah? Bayi-bayi dari Darussalam di Win. Okey dia kuliah. Kayak pun jurusan. Mungkin pun jauh tak. Buat ini kayak orang. Enggak tahu jurusan apa anak masuk. Dia yang ada mudah-mudahan yang buat tidak sampai mengontrol. Dia apa anak kadang bawa rupiah. Yang dia mau kuliah bawa rupiah. Mode kalau nilai dia, pada kira sampai kalau nilai dia. Pada IBK, anak nilai dia pada IBK, pun IBK aja, mungkin pun jadi IBK. Dari dia pun tengah nyawa sih, mungkin pun dah IBK, pun IBK. Pokoknya jika dia kuliah. Tidak seperti itu. Maka kita tanya ke anak, kita pantau dia. Saya tanya, kalau kita mampu, tanya pada guru yang mengajar. Ibadah ini, mampu buat pelajaran drone aja. Mampu. Mampu, dia kurangnya di sini. Itu artinya apa? Peduli pada anak. Nya hebat dah unji, hebat dah unji dengan yang paling kalau dia kuliah apa jadi kerja ni, pokoknya kagak ada orang. Ya. Tapi kalau kita teguh kontrol seperti itu, insya-Allah anak ini berhasil. Nah, kemudian lanjutkan sikit lagi. Maka sabar dalam menuntut ilmu yang kedua apa? Yaitu kesabaran dalam menuntut ilmu. Wa'lam bi anna as-sabra wa ath-thabata aslun kabir fi jami' al-umur walakinna 'adidun. Menuntut ilmu ini perlu kesabaran yang tinggi. Dari rinci anak yang menuntut ilmu perlu kesabaran. Maka bergah dalam syair likulli la sya'wil 'ula harakat. Kalau kita ingin peroleh derajat yang tinggi itu perlu banyak harakat. Harakatnya usaha. Perlu banyak usaha. Apa usahanya? Ya orang cik mudah-mudahan pengen belajar ke anak, didoakan anaknya. Maka jangan sampai lupa ibu. Lihatlah barakah anak ilmu anak.
berkah rezeki anak pada doa ibu dan ayah. Maka tugas pokok ibu setelah nanti habis menandu sembahyang subuh, tugas pokok dalam hati, ya Allah, sehatkan tubuhku. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa anakku, dosa lintulun, dosa anikmu. Ya Allah, bimbinglah aku, suamiku. Bapak tengok, saya berdoa cik kurinci lo, anakku ya Allah. Berikanlah bagi dia mudah dalam hidup. Karena doa urinci yang hanya terhijab. Jangan coba-coba urinci mencaci maki anak. Maka Rasulullah SAW qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridha Allah itu sangat erat kata Rasulullah dengan keridhaan orang tua. Wa sukhtullah, kemurkaan Allah ini sangat erat dengan kemurkaan orang tua. Maka jikalau lidayu'ani yang sering diibarat dengan artian dicat orang tua mau berah bahan umumnya hanya berkengkang dengan apa, maka anak ini tumbuh dewasa dia bisa dikatakan orang yang sering bertengkar dengan orang cian dia ada berhasil dalam kehidupannya. Saya memperhatikan beberapa kasus rumah tangga itu dua orang anak bagi ngomak, bagi ngoyah itu apa dalam kehidupannya. Mungkin orang punya wahana terbayang kena itu waktu orang si kalau ngona orang bengih orang si orang bengih ngomak atau bengih ngoyah perlu keluarga ketahuilah kecil kalau lewat tu na bahagia anak muda itu tidak ada yang bahagia lagi, tidak ada. Papa orang ngogati betul-betul papa. Kamu kenapa yang tadi dia juga masih durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ini waktu juga ini sudah menjelang mau bisa duha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini mengarah pada menuntut ilmu. Kalau ada yang bertanya mungkin boleh satu, tapi kalau tidak ada saya tutup. Ya. Saya sudah ada pertanyaan tentang menuntut ilmu dan anjuran kepada orang tua dan anak dalam membina menuntut ilmu. Mudah-mudahan manfaat dan membawa barakah dalam kehidupan kita semuanya. Pengajian pada pagi hari ini pada subuh yang mulia ini kami akhiri. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.